Pinjaman melalui finansial teknologi atau fintech terus meningkat. Dampaknya non-performing loan atau NPL juga ikut naik. Data teranyar dari Otoritas Jasa Keuangan, Saudara, total dari 113 Techfin yang terdaftar saat ini menyalurkan 44,8 triliun rupiah, naik dari Mei 41 triliun rupiah. Sementara di sepanjang 2018 totalnya 22,6 triliun rupiah. Jadi ini di semester 1 saja sudah 2 kali lipat dibanding 2018. Nah, NPL-nya Saudara juga ikut naik di Juni 1,75%, sebelumnya 1,57%. Sementara sepanjang 2018 hanya 1,45%. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yakin NPL hingga akhir tahun akan turun. Salah satu caranya adalah dengan menyalurkan kredit ke sektor yang lebih produktif. Pinjaman online masih makan korban. Usaha untuk meminimalisir harus datang dari dua pihak. OJK agar terus bersih-bersih pinjol ilegal dan juga masyarakat yang harus tahu betul konsekuensi meminjam dari pinjol ilegal. Udah kapok saya, udah jerah, udah takut ya, karena semakin kesini semakin ini sih terornya, takutnya kayak gitu. Kenceng ya? Iya. Setelah diteror debt collector dari pinjaman online, Rizka, bukan nama sebenarnya, tak berani lagi pinjam lewat pinjol. Tahun lalu ia terpaksa pinjam lewat pinjaman daring untuk mengobati anaknya yang sakit leukemia. Rizka kini terjebak utang di rentenir online. Mau tidak mau, karena sangat membutuhkan, ada kebutuhan mendesak itu untuk beli obat, jadi akhirnya buka aplikasi. Oke, Ibu kan ada BPJS Kesehatan gitu, atau asuransi. Punya, tapi ada beberapa obat yang tidak di-cover oleh BPJS. Berapa banyak? Ada 2 jenis obat yang tidak di-cover. Awalnya, Rizka meminjam uang 4 juta rupiah di 5 aplikasi. Kini utangnya membengkak hingga melebihi 25 juta rupiah karena bunga yang menggunung. Rizka awalnya hanya meminjam 500 ribu rupiah dari satu aplikasi. Tapi ia terpaksa meminjam dari aplikasi lain untuk melunasi utang awal yang sudah berbunga. Ia kini dikejar-kejar debt collector yang mengancam Rizka untuk jual ginjal. Kalau pinjam ke orang juga susah, banyak yang nggak dikenal juga orang sekitar gitu. Jadi akhirnya ya udah pinjam di aplikasi. Waktu mengajukan mudah, hanya butuh KTP saja langsung di ACC. Itu persyaratannya nggak terlalu sulit. Rizka hanya satu dari ribuan orang yang terjebak bunga besar pinjol. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya bisa mengimbau masyarakat untuk meminjam di pinjaman online yang terdaftar secara resmi. Pelanggaran yang dilakukan pinjol tak resmi tidak bisa ditangani oleh OJK. Dari segi providernya kita sudah sepakat dengan asosiasinya bahwa mereka harus tunduk kepada kaidah-kaidah dan prinsip yang sudah kita buat, di mana POJK-nya sudah kita keluarkan. Ya, tidak boleh abuse, transparan, harus menunjukkan siapa ini yang bertanggung jawab, dan bisnisnya harus continuous business, ya, tidak boleh one go. Ya. Kalau fintechnya tidak diregister, kita juga nggak tahu itu siapa. Ya. Makanya masyarakat kalau milih fintech yang terregister, jadi kita bisa tahu, bisa lihat orangnya ini siapa, dan kita minta ya untuk bisa kita investigasi. Aduan pinjol yang masuk ke lembaga bantuan hukum terus bertambah. Kini jumlahnya mencapai 4.500 aduan. Dari sebelumnya di Desember hanya 1.300 aduan. LBH menyebut aduan ini termasuk aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK. Tim Liputan, Kompas TV.